Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan transportasi, manajemen transportasi darat pada jalan raya agar dapat mengatasi permasalahan transportasi di Kota Makassar. Adapun masalah transportasi, permasalahan transportasi khususnya transportasi darat di Kota Makassar cukup kompleks karena transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Maka satu masalah yang timbul di satu ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Namun, permasalahan transportasi yang terjadi di Kota Makassar hampir di setiap jaringan atau unik-unik satuan dan sistem tersebut memiliki masalah. Masalah yang terjadi bisa menjadi masalah yang terjadi dari unit tersebut maupun masalah akibat pengaruh dari sistem tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah pada transportasi darat di Kota Makassar. Yang pertama itu ledakan penduduk. Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya. Mobilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar penguncian dari satu tempat ke tempat lain, namun mobilitas di sini lebih ditekankan pada mobilitas yang dimaksud adalah pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Contohnya dari mobilitas yang memerlukan transportasi adalah usaha. Manusia juga memerlukan pekerjaan yang akan menghasilkan suatu produk untuk mencari bahan baku dari suatu yang akan dia olah. Manusia juga akan pergi ke suatu titik di mana dia akan mendapatkan bahan baku tersebut dan bahan-bahan tersebut tidak berada di suatu tempat. Bahan-bahan tersebut pastilah berada di beberapa lokasi atau wilayah yang berbeda sehingga kita memerlukan alat transportasi. Begitu pula ketika barang tersebut sudah diolah, maka manusia perlu memasarkan barang tersebut agar ia mendapatkan laba. Untuk memasarkan barang dagangannya, manusia juga memerlukan alat transportasi. Yang kedua itu polusi. Salah satu hasil dari sistem transportasi yang tidak diinginkan adalah polusi yang ditimbulkannya. Polusi di sini lebih dominan oleh polusi udara. Menurut data Jasa Raharja tahun 2007, transportasi merupakan penyumbang emisi sebanyak 23,6%. Penyumbang penyumbang emisi yang lain adalah dari sektor industri, pembangkit tenaga, sektor rumah tangga, serta dari sektor komersial. Transportasi darat ikut menyumbang sebagian besar dari angka 23,6% tersebut. Hal ini kembali ke pernyataan yang telah diuraikan sebelum itu karena dominan aktivitas transportasi berada di darat. Tinggi angka emisi yang ditimbulkan oleh transportasi darat dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, tidak ada kebijakan yang mengatur sistem emisi transportasi. Yang dua, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya wajib dilakukan secara berkala tidak berjalan dengan efektif. Yang ketiga itu kualitas BBM yang rendah. Yang keempat, kesadaran masyarakat tentang bahaya emisi serta upaya dari setiap individu untuk menguranginya masih rendah. Selanjutnya, kurangnya fasilitas transportasi. Kurangnya fasilitas transportasi pertumbuhan dan perkembangan suatu kota pasti tanpa diikuti dengan pengadaan sistem transportasi yang memadai untuk ukuran kota untuk merupakan bentuk besarnya demam dari suplainya. Begitu pula kebalikannya. Lanjut pertumbuhan sistem transportasi yang tidak sesuai dengan ukuran perkembangan suatu kota merupakan wujud
supply lebih besar daripada demand untuk transportasi. Kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas akan berakibat pada timbul permasalahan-permasalahan baru dalam sistem transportasi maupun permasalahan perkotaan pada umumnya. Nah, apabila kesenjangan atau gap antara kebutuhan transportasi dengan penyediaan sistem transportasi ini dibiarkan berkepanjangan dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah yang lebih rumit dalam penyelenggaraan transportasi kota, seperti tidak diberikannya hak-hak pengguna pengguna jalan dengan baik. Contohnya, dari kurangnya fasilitas transportasi adalah ketika momen mudik Lebaran tiba, itu banyak yang membutuhkan angkutan umum untuk pulang ke kampung halamannya bersama keluarga ataupun individu. Hal ini seharusnya sudah menjadi pertimbangan khusus oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Namun faktanya masih banyak orang yang berdesakan di dalam bus atau kereta api. Bahkan ada pula yang tidak pulang kampung karena kehabisan tiket. Nah, selanjutnya rendahnya kualitas transportasi. Rendahnya kualitas transportasi di Kota Makassar ditandai dengan timbulnya masalah-masalah transportasi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas transportasi di Kota Makassar juga disebabkan oleh berbagai faktor dan masalah lain yang cukup kompleks. Faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas transportasi di Kota Makassar adalah yang pertama itu dana pengadaan atau peremajaan fasilitas transportasi yang tidak mencukupi. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari pemerintah atau pihak yang berkewajiban. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas sarana dan prasarana transportasi. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya itu rendahnya kualitas fasilitas sarana maupun prasarana transportasi darat yang umum terjadi. Yang pertama itu kerusakan jaringan jalan. Kerusakan jaringan jalan dapat mengakibatkan macet atau bahkan kecelakaan lalu lintas bila tidak segera ditanggapi dengan baik. Kerusakan jaringan jalan biasa berasal dari struktur perkerasan jalan yang sudah tidak mampu menampung beban atau akibat bencana alam, seperti pengikisan lapisan jalan akibat banjir, tertutupnya akses jalan akibat tanah longsor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengkonsumsi kendaraan pribadi. Nah, lalu lintas di Kota Makassar didominasi dengan kendaraan pribadi. Jumlah angkutan umum hanya 3%, sepeda motor 67%, mobil pribadi 23%. Dominasi kendaraan pribadi ini tentu menjadi faktor terjadinya permasalahan lain seperti kemacetan lalu lintas serta peningkatan pembuangan limbah kendaraan ke udara dapat mengakibatkan pemanasan global. Tingginya angka kepemilikan ini karena permasalahan transportasi yang lain yaitu rendahnya kualitas angkutan umum yang ada di Kota Makassar. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk kendara memilih kendaraan pribadi daripada mengendarai angkutan umum yang dianggap kurang nyaman. Masyarakat yang enggan menggunakan angkutan umum dikarenakan kualitasnya yang rendah serta beberapa alasan lainnya seperti pengeluaran yang bisa lebih sedikit bila menggunakan kendaraan pribadi daripada kita menggunakan angkutan umum. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.